Materi IPA kelas 8 semester 2. Transportasi pada tubuh makhluk hidup. Pada pertemuan pertama ini, ya, kita akan mempelajari tentang zat aditif, ya. Zat aditif, ya. Apa itu zat aditif? Ya, kita akan sama-sama belajar, oke? Pengertian dari zat aditif. Zat aditif adalah suatu zat yang ditambahkan ke dalam sebuah produk makanan atau minuman dengan tujuan, tujuannya ada beberapa, untuk mempercantik warna. Ya, jadi lebih, ya, dengan adanya warna yang menarik, ya, itu membuat, ya, kita lebih ingin memakan atau meminumnya. Menguatkan rasa, rasanya hambar nggak enak. Mengatur keasaman, ya, supaya bisa awet dan juga rasanya, ya, asam atau manis, ya, begitu, ya. Memperpanjang umur penyimpanan produk, ya, sebagai pengawet, ya. Itu juga bisa beberapa zat itu mengawetkan makanan atau minuman dan sebagainya. Itu adalah, ya, tujuannya kita gunakan zat aditif, ya. Nah, ini adalah contoh, ya, contoh makanan ataupun minuman, ya, yang menggunakan zat-zat aditif, ya, zat-zat aditif, ya. Itu ada apa, minuman yang menggunakan zat asam, ya, yang membuat asam, ya, ataupun manis, ya, pakai gula, ya, pakai garam kalau makanannya asin, ya, dan seterusnya. Dan untuk warna-warna, warna hijau, merah, dan sebagainya, ya, itu menggunakan zat-zat aditif, ya. Ini adalah contoh-contohnya, ya. Kegunaan dari zat aditif. Yang pertama, mempertahankan nilai gizi bahan makanan. Ya, nilai gizinya, ya, supaya tidak turun, ya, digunakan zat-zat aditif tertentu, ya. Terus juga memperlambat proses pembusukan, itu juga zat aditifnya, ya, beda, ya, berbeda. Ini untuk pengawetan, ya. Meningkatkan kualitas makanan, ya, juga menggunakan zat aditif, ya. Memperkaya rasa, warna, dan penampilan, ya, zat aditif yang untuk rasa, ya, untuk penambah warna dan seterusnya. Ya, juga menjaga konsistensi rasa dan tekstur makanan supaya rasanya tidak berubah dan teksturnya juga tidak berubah. Ya, ini adalah kegunaan, ya, dari zat-zat aditif, ya. Zat aditif dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, zat aditif alami, ya, yang bahan bakunya berasal dari makhluk hidup, ya, biasanya tumbuhan. Nah, yang kedua, zat aditif buatan. Ini zat aditif yang diperoleh melalui proses reaksi kimia, yang bahan baku pembuatannya itu berasal dari bahan-bahan kimia, ya. Nah, yang mana nih yang lebih bagus? Ya, tergantung, ya. Tidak semua yang buatan itu tidak baik, ya. Jadi tergantung kita gunakannya untuk apa nih, ya. Nah, yang jelas kalau yang alami biasanya lebih aman untuk kita konsumsi. Itu saja, ya. Yang pertama, zat aditif untuk pewarna. Nah, pewarna alami itu berasal dari tumbuhan atau buah. Misalnya, warna kuning dari kunyit, hijau dari daun suji, ya, merah dari buah naga. Nah, ini pewarna, ya, supaya makanan lebih menarik. Kita pakai pewarna alami. Atau juga pewarna buatan. Ini biasanya buat bikin kue, ya, atau bikin permen atau minuman, ya. Ini pewarna buatan. Berasal dari bahan-bahan kimia yang aman dikonsumsi oleh manusia. Ya, tenang, nggak semua bahan kimia itu beracun, ya, tapi ada juga yang aman dikonsumsi oleh manusia. Misalnya warna merah, ya, erythromycin, ya, itu digunakan untuk es krim atau saus. Biru berlian biasanya dalam es krim atau selai, ya. Hijau FCF, ya, warna hijau biasanya juga dalam es krim atau warna buah kaleng, ya. Jadi ini zat pewarna, ya, baik yang alami maupun yang buatan ini
biasanya itu sudah dipilih yang aman untuk dikonsumsi oleh manusia. Berikut zat pemanis. Ya. Pemanis alami mempunyai bahan berasal dari alam. Contohnya ya jelas gula merah ya, gula aren, ya, gula Jawa itu ya. Nah, gula putih ya itu ya, gula pasir ya biasanya ya. Nah, pemanis sintetis ya merupakan pemanis dari bahan-bahan kimia. Contohnya adalah sakarin, siklamat, sorbitol. Nah, yang sintetis ini yang kadang-kadang ya agak berbahaya kalau dikonsumsi terlalu sering ya. Ya, yang alami juga sebenarnya bahaya, bisa sakit gula juga gitu ya. Tapi sintetis ini yang sebaiknya tidak terlalu sering dikonsumsi oleh manusia ya. Zat penyedap. Ya. Penyedap alami biasa dipakai adalah rasa asin dari garam ya. Asam dari perasan jeruk ya. Gurih dari air rebusan ya, kaldu ya. Kaldu ayam, kaldu sapi, ya, kaldu udang misalnya ya. Nah, penyedap sintesis ya yang biasanya dipakai adalah MSG ya. MSG ini ya mungkin kamu sudah tahu ya, monosodium glutamat ya. Bisa juga pakai garam iosinat ya, dan juga HVF ya, HVP ya, hydrolyzed vegetable protein ya. Itu yang kita biasanya yang tahu mah ya MSG ya, yang ini agak asing ya. Ini juga bisa digunakan sebagai penyedap juga ya. Lalu zat pengawet. Ya, zat pengawet. Ya, pengawetan secara alami itu dengan cara yang satu dimaniskan ya, menggunakan gula. Jadi biasanya manisan ya, manisan buah ya. Nah, diasinkan dengan garam. Ya, itu jadi sayuran ya, sayuran yang asin ya. Asin. Nah, pengasapan ya, itu biasanya daging ya, daging atau ikan diasapkan ya. Didinginkan ya, masukkan ke dalam kulkas atau freezer ya, atau dijemur di bawah sinar matahari sehingga airnya hilang ya, jadi kering. Itu pengawetan secara alami. Nah, pengawet sintetis dari bahan kimia ya, itu seperti asam sitrat ya pada selai, jeli ya, asam fumarat yaitu anggur, sari buah, atau natrium benzoat ya, minuman bersoda ini natrium benzoat ya, juga pada saus ya. Itu adalah zat-zat pengawet. Selanjutnya zat pengental ya. Pengental adalah zat aditif yang berfungsi untuk memekatkan atau mengentalkan makanan sehingga membentuk kekantalan tertentu ya, tertentu. Contoh pengental alami yaitu apa? Pati atau sagu ya, gelatin, gam ya, agar-agar dan alginat ya. Sedangkan pengental buatan ya itu contohnya santan gam, karbosil metil selulus, karagenan, dan pektin ya. Ini adalah contoh-contoh dari zat pengental ya. Terakhir, zat pengemulsi. Pengemulsi adalah bahan atau zat aditif yang bertujuan mempertahankan penyebaran lemak dalam air dan sebaliknya. Contoh pengemulsi alami yaitu telur, gelatin, kedelai, tepung kanji, ya tepung sagu ini ya, kanji, dan susu bubuk. Ya, ini pengemulsi alami. Contoh pengemulsi buatan yaitu gliseril monostearat. Ya, itu adalah contoh yang buatan. Ya. Sekarang kita lihat ya dampak positif dari ya ditambahkannya zat aditif pada makanan ataupun minuman. Ya, yang pertama ya sebagai konsumsi orang-orang tertentu yang memerlukan diet. Ya, diet khusus sehingga kalau ditambahkan zat aditif ya mereka bisa juga mengkonsumsi makanan atau minuman tersebut. Yang kedua, makanan menjadi lebih menarik. Oh, jelas kalau ada warnanya, rasanya, bentuknya, dan seterusnya, ya itu pasti lebih menarik. Meningkatkan mutu dari bahan makanan. Dan juga mempertahankan dan menambah nilai gizi. Ya, itu juga dampak positif ya dari penambahan zat aditif.
Kalau ada dampak positif, pasti ada dampak negatif. Nah, dampak negatifnya apa? Yang pertama, ya, kalau kita tidak cocok dengan zat aditifnya, itu akan terjadi masalah pada pencernaan, seperti diare, ya, sakit perut, ya. Dan yang kedua, kelainan pada syaraf, ya, itu seperti hiperaktivitas, insomnia, dan mudah marah, ya. Mudah marah ini biasanya banyak makan garam katanya, ya. Nah, masalah pada pernafasan seperti asma, rinitis, dan sinusitis. Dan juga masalah di kulit, ya, kalau ada alergi tertentu, ya, seperti gatal-gatal, timbul ruam, ya, merah-merah, ya, dan bengkak. Nah, itu dampak negatif dari zat aditif. Makanya hati-hati kalau kita punya sesuatu yang sensitif pada tubuh kita, kita mesti cek dulu tuh makanan itu mengandung bahan itu tidak. Kalau mengandung, ya jangan dimakan, ya, karena tubuh kita tidak bisa terima, ya, zat aditif tertentu. Oke? Apa yang kita pelajari? Zat aditif adalah bahan alami atau sintetis, ya, yang ditambahkan pada makanan atau minuman untuk menambah warna dan rasa, mengawetkan, mengentalkan, atau mengemulsikan. Yang kedua, penggunaan zat aditif sintesis pada makanan atau minuman dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan. Ya, jadi hati-hati, ya. Sampailah kita pada eksplorasi mandiri. Ya, ada 2. Yang pertama, tentukan 5 macam makanan kemasan, ya, yang menggunakan zat aditif buatan, yang buatan, bukan yang alami, ya. Perhatikan, ya. 5 macam makanan kemasan, zat aditif buatan, tuliskan juga zat aditif apa yang digunakan. Kamu bisa lihat, ya, di bagian ininya, ya, bahan-bahannya, ya. Nah, itu kamu tuliskan pada tabel yang sudah disediakan di LK, ya. Ini kamu sudah diberikan nanti, ya. Oke. Nah, untuk eksplorasi mandiri yang kedua, ya, ini kita lihat, ya, tentukan 5 jenis makanan atau minuman. Nah, ini boleh makanan, boleh minuman kali ini, yang menggunakan zat aditif alami. Ya, jadi makanan atau minuman menggunakan zat aditif alami. Tuliskan kegunaan dari zat aditif tersebut pada tabel yang sudah disediakan, ya, pada LK. Ya, jadi kali ini zat aditif alami apa kegunaannya, ya, yang digunakan. Oke, ya, kamu pasti bisa, ya. Selamat belajar, selamat mengerjakan. Selesai sudah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!